Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Setelah kita belajar banyak tentang natur sel, peran sel, karakteristik sel, lalu tentang cara menyerap sel, baru tentang jenis pembelahan sel. Nah, sekarang kita akan belajar di bagian akhir ini ya kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ya saya telah mengatakan bahwa mempelajari sel itu adalah hal yang sangat menyenangkan, dan di dalam sel itu ada DNA yang sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam tubuh kita, dan dunia ini ingin mengambil atau merubah DNA tersebut atau merusak DNA tersebut sehingga nanti perilaku manusia itu juga berubah gitu. Nah, ketika DNA kita itu dirubah sama mereka, nah itu sesuai dengan keinginan mereka, dan artinya ya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang punya kesadaran akan Tuhan gitu. Karena di dalam DNA kita itu tuh ketika saya mempelajari itu ada tertulis namanya Tuhan gitu dari struktur-strukturnya gitu. Dan itulah yang dunia itu ingin rubah gitu. Dunia itu ingin ganti gitu struktur itu sehingga manusia tidak ada kesadaran lagi sama Tuhan. Nah, caranya itu dengan mana ya? Dengan macam-macam ya. Memberikan toksin kepada tubuh kita melalui makanan gitu, melalui udara yang kita hirup, melalui bahan-bahan kimia yang kita pakai, misalnya peralatan-peralatan mandi kita, peralatan makan kita, lalu pakaian kita, lalu parfum kita, semuanya itu ya terdiri dari bahan-bahan kimia, dan kita hidup sehari-hari dan dalam jangka waktu yang panjang dengan itu semua, dan itu bisa merubah. Lalu makanan kita fast food, junk food itu ya itu sangat tidak sehat sekali gitu ya. 75% makanan itu yang kita makan sekarang itu khususnya di kota-kota besar gitu ya, di negara-negara maju itu bukan lagi makanan sehat gitu, bukan lagi yang berasal dari alam, tetapi makanan yang dihasilkan pabrik gitu. Dan hasilnya apa? Membuat manusia itu tubuhnya tidak lagi sehat, lalu emosinya tidak stabil gitu, dan membuat makanan yang tidak happy gitu. Harusnya kan kalau makan itu ya kita jadi happy, bersemangat gitu ya, baru bergairah. Tapi ketika kita dibombardir dengan makanan-makanan yang sintetis, yang artifisial gitu kan, ya imun sistem kita itu down, sistem limpatik kita itu down, organ lain pun down gitu. Dan akhirnya ya kita menjadi orang-orang yang marah, gampang stres, sedih, depresi, sakit. Nah, dan itu semua dihasilkan melalui makanan yang kita konsumsi. Nah, karena ya akhirnya sel nggak dapat nutrisi, sel dapat sampah-sampah tadi saya sebut sampah ya, karena tidak menghasilkan apa yang tidak memberikan apa yang dibutuhkan sel gitu. Jadi kalau mau ingin sehat, ingin sembuh, dan bisa bugar, produktif, berpikiran cemerlang, lalu kesehatan mental terjaga, spiritualitas kita terbangun. Nah, ya mulai dari sel. Untuk merawat sel, memperhatikan sel. Nah, mulai dari yang paling simpel, karena ya kita belajar bahwa partikel yang paling kecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Start from the simple being. Mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Nah, itulah sel yang harus kita jaga. Dan di dalam sel kita ini ada 75 triliun sel yang harus kita bikin happy setiap hari. Nah, sehingga kita tahu kalau sel happy, kita sebagai manusia happy.
Kalau sel tidak happy, maka kita juga tidak happy, karena apa yang kita rasakan itu proyeksi dari sel gitu. Nah, apa yang membuat sel itu happy? Ya, makanlah hal-hal yang dibutuhkan sel. Nah, apa itu? Ya, buah-buahan yang bersifat alkali. Nanti kita akan pelajari di chapter ketiga. Kita masih ada di chapter kedua gitu. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan ya, sebelum kita juga belajar mengasihi orang lain, belajar mencintai orang lain. Nah, kita harus ingat untuk mencintai 75.000 makhluk yang ada di dalam 75 triliun makhluk yang ada di dalam tubuh kita, yang harus kita perhatikan setiap hari kebutuhannya, keperluannya, dan kita rawat. Dan itu yang membuat kita akhirnya bisa mencintai diri kita gitu. Jadi benar ya apa kata orang bijak gitu ya. Sebelum kau mencintai orang lain, cintai diri sendiri gitu. Sebelum kita merawat orang lain, ya rawat diri sendiri, karena ada 75 triliun makhluk yang harus kita urus. Dan benar juga, misalnya ada tulisan orang bijak, misalnya di dalam kitab suci saya mengatakan, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri gitu. Nah, ketika kita bisa mengasihi 75 triliun sel kita, maka kita mampu mengasihi orang lain tersebut dan menganggap dia sama seperti kita gitu. Dan kalau kita tidak mencintai 75 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita, ya sangat impossible, sangat tidak masuk akal, dan ya impossible untuk bisa mengasihi orang lain, karena diri sendiri aja nggak dikasihi ya, apalagi orang lain. Diri sendiri aja jahat sama diri sendiri, sama sel, ya apalagi sama orang lain. Nah itu yang kedua, sel itu memiliki aspek mental dan emosional gitu. Selain dia punya aspek intelektual, sel yang sangat cerdas, dia juga memiliki aspek mental dan emosional gitu. Kenapa? Karena ya sel itu kan makhluk hidup. Sel itu makhluk hidup. Dan tubuh kita ini terdiri dari puluhan triliun sel makhluk hidup. Nah, kalau orangnya cerdas, ya selnya cerdas. Satu karena selnya cerdas. Kalau orangnya mentalnya kuat, itu karena sel itu kuat gitu. Lalu emosionalnya stabil gitu. Nah, jadi sel itu menggambarkan diri kita gitu. Kalau kita ingin punya mental yang kuat, emosional yang kuat, maka kita harus memperhatikan sel kita. Apa-apa yang membuat sel itu kuat, apa yang membuat sel itu sehat, apa yang membuat sel itu strong gitu, dan itu akan terefleksi di dalam diri kita. Nah, kayak kalau kita sedih gitu ya, itu karena di dalam sel itu juga lagi sedih gitu. Ya misalnya ya, selnya perut kita perih gitu ya, perih karena asam lambungnya lagi naik gitu, terlalu asam. Nah, ya kita kan bisa nangis gitu ya, atau lutut kita nyeri banget, inflamasi sekali gitu. Ya, kita kan bisa nangis gitu kan, terus emosi kita lagi jadi kacau gitu. Nah, itu ya karena sel itu mengalami hal-hal yang tidak nyaman yang kita berikan melalui makanan, melalui habit kita, ya. Ya, you reap what you sow gitu. You reap what you sow gitu. Kamu akan menabur apa yang kamu akan menuai apa yang kamu tabur. You reap what you sow. Nah, yang ketiga, sel berespon terhadap stimuli internal dan eksternal gitu. Jadi sel itu nggak mati, sel itu nggak diem, sel itu nggak pasif, bukan. Sel itu aktif gitu, dan dia bisa berespon terhadap rangsangan-rangsangan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar gitu. Misalnya yang muncul dari dalam itu apa? Stimuli internal, hormon, hormon yang nggak stabil gitu ya, imbalance hormonal, imbalance, baru mineral, baru uh,
lemak, itu bukan lemah ya, lemak, lalu protein. Nah, itu adalah stimuli-stimuli internal yang ada di dalam tubuh kita. Lalu stimuli eksternal ini apa? Ya, produk-produk yang membentuk pH, yang membentuk tingkat keasaman. Tuh, lalu pikiran. Nah, pikiran ini kan nggak ada di dalam tubuh, tapi dari luar gitu ya. Nah, kalau kita cemas, ya sel itu akan menyerap energi cemas itu gitu. Lalu perasaan-perasaan takut, nah sel itu akan menyerap gitu. Nah, lalu relasi kita dengan Tuhan, nah sel itu akan menyerap gitu. Kalau relasi kita sama Tuhan itu baik gitu ya, harmonis, hangat gitu, sangat dekat sama Tuhan. Nah, sel itu akan mendapatkan stimuli eksternal itu dan dia juga akan sehat gitu. Walaupun secara tubuh dia sakit, tapi ketika spiritualitasnya tinggi, kerohaniannya sangat baik, pikirannya sangat sangat tertuju sama Tuhan gitu ya. Nah, sel itu akan mendapatkan stimuli eksternal itu gitu. Dan itu yang membuat dia jadi sehat gitu. Makanya hati yang gembira adalah obat. Nah, ketika hatinya gembira, hatinya tertuju sama Tuhan, nah sel itu mendapatkan kekuatan kekuatan untuk menghadapi kebahayaan gitu atau mendapatkan energi karena dia menyerap. Tapi kalau kita takut gitu ya, khawatir, apalagi di masa-masa pandemi itu takut 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 gitu, itu tertanam di pikiran, tertanam juga di hati dan perasaan. Nah, sel itu akan membaca, mengcoding dan merekam takut 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 gitu kan. Nah, dan itu yang akan dia rekam, akhirnya apa, sel itu pun di dalam takut takut takut, lama-lama mati gitu. Nah, karena ketakutan itu mematikan sel gitu. Jadi ya harap hati-hati terhadap apa yang kita taruh di pikiran kita gitu. Harap waspada apa yang kita taruh di hati kita, perasaan kita. Nah, kalau kita tidak mengerti hal ini gitu ya, nah itu membahayakan sel kita gitu. Walaupun kita bisa makan yang ya anggaplah kita anggap sehat gitu ya, kita anggap bergizi gitu. Tapi pikiran membombardir kita, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kemarahan, kebencian, dendam gitu. Itu membombardir pikiran kita gitu kan, perasaan kita, dan sel itu akan menyerap. Sel itu akan menyerap dan dia menjadi sel yang seperti yang dia serap itu. Nah, jadi dari sini kita harus memastikan ya apa yang kita taruh di pikiran kita itu berpengaruh pada sel. Nah, sekarang kalau ingin sehat apa? Ya, dimulai detox tubuh dengan makanan-makanan yang sehat, yang alkali sifatnya, salad sayur, buah, air air kelapa gitu ya, itu yang penuh dengan nutrisi. Selain detox tubuh ya detox pikiran. Bukan hanya tubuh yang perlu didetox, tapi pikiran juga perlu didetox gitu kan. Pikiran-pikiran yang jahat itu harus didetox, pikiran-pikiran yang cemas itu harus didetox, pikiran-pikiran yang manipulatif itu harus didetox. Nah, didetoxnya dengan apa? Ya dengan hal-hal yang benar, misalnya ya rajin berdoa, merenungkan firman, membaca firman, itu bagian dari mendetoks pikiran. Bukan hanya mendetoks pikiran, tapi ketika kita melakukan itu, ya emosi kita juga terdetoks gitu. Tadi kita terlalu amarah gitu ya, tapi ketika kita baca firman, kita jadi emosinya cooling down gitu ya. Tadi kita terlalu cemas gitu akan hari esok, akan apa yang akan terjadi di bulan depan, di tahun depan, semuanya tidak menentu gitu kan. Nah, ketika kita baca firman, menyanyikan lagu-lagu rohani sesuai dengan iman kepercayaan kita masing-masing dan berdoa kepada Tuhan, ya emosi kita jadi tenang gitu ya. Tadinya panas menjadi dingin, tadinya tegang menjadi rileks gitu. Nah, spiritualitas kita pun akan terbangun gitu. Nah, spiritualitas pun perlu didetox juga ya. Ya, dengan ya rajin berkomunikasi dengan Tuhan, rajin bertanya kepada Tuhan, self talk itu
sangat membangun relasi kita dengan Tuhan gitu ya, dan itu harus kita jaga, dan itu bagian dari detox gitu. Nah, jadi tips untuk sehat itu susah tidak? Tidak. Mahal tidak? Tidak. Jadi mulai dari sel. Detox tubuh, detox pikiran, detox emosi, detox hal-hal spiritualitas kita. Sampai di sini kelas ini sepanjang, tapi harap ini menjadi pembelajaran yang menarik dan menjadi berkat bagi peserta. Dan jangan lupa untuk ikut di kelas-kelas berikutnya dan jangan bosan untuk belajar gitu ya, supaya kita sama-sama pintar, sama-sama cerdas, dan sama-sama sehat untuk membangun generasi-generasi yang akan datang dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Salam sehat, sampai ketemu di kelas berikutnya. Dari saya, Emilda.